Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sukses dan dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari The Last Wish, di mana film ini merupakan film dari negara Cina yang bergenre komedi, di mana film ini diadaptasi dari film Korea berjudul The Last Ride. Seorang pria bernama Gao Yuan telah terbaring sakit selama 2 tahun, dan setiap hari ibunya lah yang akan selalu membantunya dalam hal apapun. Yuan punya 2 sahabat bernama Zhang Zhen dan Su Hao. Jadi setiap hari kedua sahabatnya ini akan selalu menjenguknya ke rumah sakit. Ayah Zhen adalah dokter di rumah sakit itu dan yang menangani penyakit Yuan. Berdasarkan pemeriksaan, Yuan mengidap penyakit atrofi otot, di mana penyakit ini perlahan akan menyebabkan kelumpuhan dan berujung kematian. Tentu saja orang tua Gao merasa sedih atas penyakit anaknya. Sang ayah yang sudah tahu bahwa hidup anaknya tidak akan lama lagi pun menanyakan apa keinginan anaknya. Begitu pula dengan sang ibu, menanyakan hal yang sama. Ini membuat Yuan bingung mengapa mempertanyakan hal yang sama. Karena Yuan tidak menjawab tentang keinginannya dan malah menonton pertandingan basket, si ibu pun mengerti akan keinginan anaknya. Si ibu pun menuliskan surat. Surat untuk siapa nanti kita lihat. Kini Yuan dirawat oleh ayah dan diajak berkeliling keluar. Di sana Yuan melihat gadis-gadis itu dan ayahnya pun mengerti akan keinginan anaknya. Saat ayah menonton TV, dia melihat siaran pertandingan maraton di mana terdapat seorang penyandang disabilitas yang sangat bahagia mengikuti acara itu. Ayah pun yakin jika anaknya juga akan bahagia bila dia mengikuti pertandingan itu. Ayah mulai mempersiapkan dirinya untuk latihan setiap hari. Ya, meskipun itu melelahkan. Dan akhirnya ayah pun merasa siap dan tibalah mereka di acara maraton. Terlihat sang ayah begitu bersemangat, namun berbeda dengan Yuan. Dia bingung kenapa dibawa ke sana, terlebih lagi dia dibungkus seperti itu. Saat berlari, sang ayah tidak memperhatikan Yuan saat itu, hingga plastik menutupi wajah Yuan. Sampai pada sang ayah yang memang tidak punya cukup tenaga, akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sementara sang anak, ya begitulah kemalangan di hari itu terjadi. Di lain sisi, Zhen dan Hao sedang akan menikmati mie instan dengan gaya mereka. Dan saat itu pula mereka menonton di TV jika temannya mereka Yuan masuk TV dan segeralah Hao lari meninggalkan mie-nya, tapi tidak dengan Zhen. Saat mereka sampai, si ibu pun menjelaskan agar sering datang menjenguk Yuan. Saat itu mereka sadar bahwa temannya tidak akan hidup lebih lama lagi. Mereka berdua mulai mengingat akan apa janji mereka yang belum terjadi, yaitu bersama-sama pergi ke laut. Diam-diam kedua sahabatnya menculik Yuan dan segera membawanya keluar dari rumah sakit. Karena mereka boncengan 3 orang, akhirnya polisi ingin menyetopnya. Tapi kelakuan temannya bukannya berhenti malah melakukan ini. Tentu saja mereka dikejar oleh polisi itu, dan saat akan ditilang, mereka mengatakan bahwa teman mereka yang sedang sakit. Sang polisi pun membebaskan mereka, namun berpesan jangan boncengan bertiga. Karena niat mereka sudah bulat, mereka pun akhirnya tidak boncengan 3 orang dan melakukan hal ini. Tentu saja itu juga menyalahi aturan. Sang polisi pun lagi-lagi memberhentikan mereka dan mengatakan bahwa mereka telah melawan polisi. Zhen tak kehabisan ide. Dia pun membisikkan ke telinga polisi alasan mereka nekat melakukannya. Karena memang sang polisi beribah hati, dia pun akhirnya mengantarkan mereka ke pantai dan membonceng Yuan. Bahkan sang polisi bercerita sambil menangis, mengingat kenangannya dulu bersama temannya. Hingga mereka pun sampai. Tapi apa yang mereka lihat sangatlah berbeda dengan khayalan mereka.
Suasana pantai sangat jorok, di mana ada banyak sampah bertebaran. Tak berputus asa demi kebahagiaan temannya, mereka pun tetap akan melanjutkan untuk bersenang-senang di sana. Mereka pun mulai mendorong kursi roda Yuan, tapi Yuan malah terjungkal ke depan. Akhirnya mereka pun menggendong Yuan, tapi karena memang Yuan sangat berat, inilah yang terjadi. Selesai bersenang-senang, mereka pergi ke salon, dan di sana tampak wanita cantik. Yuan sangat terpana dengan wanita itu. Si wanita tampaknya sangat peduli pada Yuan. Hingga saat dia selesai mencuci kepala Yuan, dia memegang kening Yuan dan berkata kepada teman-teman Yuan bahwa Yuan sedang demam. Tidak ingin terjadi hal yang buruk, mereka menelepon keluarga Yuan untuk datang. Setibanya, sang ibu yang sangat khawatir akan anaknya, dia sangat marah dan menampar mereka. Namun, saat menampar Jen, dia malah mengelak. Memang anak satu ini agak bahlul. Pagi hari, mereka datang lagi ke rumah sakit dan membawakan banyak makanan sambil menunduk meminta maaf pada Ibu Yuan. Ibu Yuan tersenyum melihat kedua teman Yuan dan mempersilahkan mereka masuk. Di tengah obrolan mereka, Yuan mengatakan permintaan terakhirnya, yaitu ia ingin sekali menjadi dewasa, di mana dia memaksudkan agar memiliki seorang kekasih. Temannya pun mengiyakan akan mencarikan wanita untuknya. Kita beralih ke seorang pemain basket. Ternyata si ibulah yang mengundangnya melalui surat yang tempo hari dia tulis. Pemain basket ini lalu datang ke rumah sakit. Dan kemudian saat dia mengadakan pertandingan, sang pemain basket ini pun mengatakan nama Yuan. Dia berpesan agar Yuan semangat untuk hidup. Tapi kenyataannya, Yuan malah melihat acara girl band yang lagi nari-nari. Kembali kepada kedua sahabat Yuan. Mereka mulai dari teman-teman sekolah mereka. Namun, yang ada, mereka malah ditampar. Bahkan Zheng mengorbankan adiknya, hingga dia pun dihabisi oleh ayahnya. Tak habis ide, mereka ingat ada seorang wanita yang menyukai Yuan. Dia adalah wanita bertubuh gendut. Akhirnya, mereka pun berjumpa dengannya. Namun, wanita ini sangat cantik dengan tubuh yang sudah kurus. Seketika sang wanita berbicara bahwa dia sangat menantikan hari ini, yaitu berjumpa dengan Shao. Dia menceritakan bahwa dia melakukan diet agar Shao bisa memandangnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sangat mencintai Shao. Alasannya mendekati Yuan adalah agar dia bisa dekat juga dengan Shao. Seketika Shao bingung apakah harus mengatakan maksud tujuannya pada wanita ini. Shao kemudian memandang Jen. Namun Jen menggelengkan kepalanya, menandakan untuk jangan mengatakan. Tapi Shao demi sebuah persahabatan pun mengatakan maksud tujuannya. Kontan saja, sang wanita tersinggung dan menamparnya. Saat malam, Shao dan Jen didatangi segerombolan pria, dan ternyata itu adalah abang dari wanita gendut tadi. Mereka pun dihajar karena telah melukai adiknya. Jen tidak terima kalau dia juga dipukuli, karena dia tidak mengatakan apapun pada wanita itu. Lalu mereka pun pulang dalam keadaan tanpa busana. Berhari-hari mereka bingung bagaimana caranya mendapatkan wanita. Mereka kembali kepada Yuan. Di sana, Yuan mengatakan ingin bertemu dengan wanita yang di salon dan ingin agar wanita itu datang ke rumah sakit. Kedua temannya ini pun menuju ke sana, membawa buku komik dan makanan mie instan beserta uang, agar sang wanita itu mau datang kepada Yuan. Hingga akhirnya malam itu mereka mendani Yuan dengan sepatu dari Jen, di mana sepatu ini sangat dia sukai, tapi dia rela mengguntingnya agar Yuan bisa memakainya. Kedua temannya agak khawatir, takut kalau si wanita tidak akan datang. Sementara Yuan sudah menantikannya. Namun akhirnya wanita itu datang dan masuk ke dalam kamar Yuan.
Di tengah acara romantis itu, ternyata sang ibu datang. Mereka berdua panik. Banyak alasan mereka lontarkan agar mereka bisa menghentikan si ibu untuk tidak masuk. Tapi ternyata mereka gagal. Saat ibu memegang pintu, sang ayah yang entah dari mana datangnya tiba-tiba terbang ke arah si ibu dan meninju si ibu. Si ibu pun koit alias pingsan. Setelahnya si wanita pun keluar dan Jen mengatakan, kalau aku sakit, apakah kamu akan datang kepadaku? Langsung digamparlah sama si kakak. Tidak lama setelahnya, Yuan pun dimakamkan. Terlihat si kakak salon datang, dan di sana ditunjukkan kilas balik apa yang mereka lakukan di dalam kamar, di mana mereka hanya bercerita dan tidak melakukan seperti apa yang dipikirkan oleh kedua temannya. Di sana, Yuan meminta si kakak salon merahasiakan apa yang terjadi pada mereka. Jadi, rupanya keinginan Yuan menginginkan seorang wanita untuk melepas masa lajangnya adalah alasan Yuan untuk menutupi aibnya, yaitu kencing di celana. Demikianlah alur cerita dari Last Wish. Gimana? Suka? Aku harap kalian suka ya, dan bisa membuat kalian tertawa. Pesan yang kita ambil dari sini adalah, pertama, terkadang kita ingin membuat orang yang kita sayangi bahagia, tapi pastikan apakah dia bahagia dengan cara yang kita lakukan. Karena seperti di film ini, justru karena ulah orang tua dan kedua sahabatnya yang memaksakan diri untuk membuat Gao bahagia, malah membuat Gao semakin menderita. Kedua, jika kamu memiliki sahabat, sediakan waktumu untuk bertemu sebelum kamu menyesal dia pergi selamanya. Udah itu aja, banyak-banyak nanti dikirain menggurui. Maaf kalau suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi. Subscribe ya biar aku semangat. Makasih udah subscribe, makasih udah nonton. Bye.